Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai kontinuitas. Di sini ada fungsi, perhatikan fungsinya. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2. Nah, fungsi fx ini akan didekati untuk x mendekati 2. Nah, kita ganti fx-nya di sini jadi limit x mendekati 2 x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara mencari limit satu fungsi. Jadi, untuk bagian atas kita faktorkan. X mendekati 2, faktornya yaitu x ditambah 2 dikali x dikurang 2 per x dikurang 2. Nah, bagian atas dan bagian bawah sama, jadi dapat dicoret. Didapatkan limit x mendekati 2 x ditambah 2. Nah, kita ganti x-nya dengan 2, maka didapatkan fungsi untuk limit fx-nya ada yaitu 4. Nah, kita gambarkan grafik fungsinya. Ini sumbu y, ini sumbu x. Nah, kita hubungkan di sini pada titik x sama dengan 2, y-nya 4. Jadi pada grafik fungsi fx di titik 2,4 ini ditandai dengan bundaran kosong. Nah, bundaran kosong ini menandakan bahwa saat x sama dengan 2 atau di titik x sama dengan 2, fungsi ini tidak kontinu. Tidak kontinu artinya fungsi ini tidak bersambung. Jadi di sini saat dimasukkan x sama dengan 2, maka dia akan tidak terdefinisi. Jadi dapat disimpulkan seperti ini. Jadi fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2 tidak kontinu di titik x sama dengan 2. Walaupun fungsinya memiliki nilai limit. Selanjutnya kita ke permisalan selanjutnya.
Di sini misalkan fx sama dengan 1 untuk x lebih kecil dari sama dengan 2, dan fx sama dengan x untuk x lebih besar dari 2. Nah, kita definisikan. Yang pertama, untuk f2. Nah, di sini x lebih kecil dari 2, maka nilai f2 sama dengan 1. Selanjutnya, kita definisikan fungsinya ini menggunakan limit, pendekatan limit untuk tinjauan kiri dan kanan. Yang pertama, untuk tinjauan kiri, limit x mendekati 2 dari kiri fx. Nah, kita ganti fx-nya dari kiri, berarti dengan 1 di sini. Limit x tinjauan dari kiri, ganti fx-nya sama dengan 1. Dimana nilai limitnya sama dengan 1. Untuk tinjauan kanan, limit x mendekati 2 dari kanan fx. Kita ganti fx-nya, kalau dari kanan berarti ini. Nah, kita ganti limit x mendekati 2 dari kanan. Jadi sama dengan di sini x. X-nya sama dengan di sini 2. Jadi maka nilai limitnya yaitu 2. Nah, terlihat bahwa pada tinjauan kiri nilai limitnya sama dengan 1, dan pada tinjauan kanan nilai limitnya sama dengan 2. Nah, karena berbeda, dapat kita simpulkan limit x mendekati 2 dari fx tidak ada. Atau tidak memiliki limit. Ini berbeda. Nah, dan di sini dapat kita lihat bahwa pada tinjauan kiri nilainya sama dengan nilai fungsinya. Jadi kalau dari kiri dia dapat dikatakan kontinu. Kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini, x, y, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Kalau dari kiri dia bundaran penuh. Ini nah, kalau dari kanan di titik 2,2 dia kontinu. Nah, jadi hanya dari kiri dia dapat dikatakan kontinu. Atau dapat kita simpulkan, jadi fungsi fx ini tidak kontinu di x sama dengan 2.
Nah, di sini ada 3 grafik yang memandang tentang kekontinuan fungsi. Gambar yang pertama, di sini kita misalkan dulu untuk yang bagian sini. Ini sama dengan angka, ini L, sama ini juga. L, ini sama K. Nah, di sini dari grafiknya ini untuk yang gambar pertama kita lihat untuk fungsi C-nya memiliki nilai di mana bisa dilihat di sini bundaran penuh yaitu L. Tetapi saat pendekatan limit X mendekati C, untuk fx-nya tidak ada. Karena di sini tidak kontinu, tidak berlanjut di sini ya. Nah, pada gambar kedua ini, di sini dilihat untuk fungsi C-nya sama dengan L dan limit X mendekati C, fx, ini yang fx, ini F, ini F, sama dengan K. Jadi fx-nya ada, fy-nya juga ada, tetapi nilainya berbeda. Nilai limit X mendekati C, fx tidak sama dengan fungsinya fc. Nah, pada gambar ketiga, untuk grafik ketiga, di sini fc sama dengan K. Bisa dilihat di sini kita tarik garis pembantu di sini untuk pembantu. Nah, fc-nya ada sama dengan K, terus limit X mendekati C, fx-nya sama dengan K. Nah, jadi limit X mendekati C, fx sama dengan fungsinya fc. Atau dapat kita tarik kesimpulan, fungsi fx dikatakan kontinu pada suatu titik dx sama dengan c jika syarat yang pertama fungsi c-nya atau fc ada, yang kedua limit x mendekati c, fx-nya ada, syarat yang ketiga limit x mendekati c, fx sama dengan nilai fungsinya atau fc. Jika salah satu dari ketiga syarat tidak terpenuhi, maka f dikatakan tidak kontinu dx sama dengan c. Untuk yang memahami, kita masuk ke contoh soal. Sini contoh soalnya, fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2, apakah kontinu dx sama dengan 2? Nah, di sini kita cari dulu f2-nya sesuai dengan syarat. Kita cari dulu nilai fungsinya. Berarti f2 kita substitusi x-nya di sini. Jadi
2 pangkat 2 dikurang 4 per 2 dikurang 4. Dan di sini kita dapat 0 per 0, yang artinya tidak terdefinisi. Berarti untuk syarat 1 tidak terpenuhi. Karena fungsi f(x) tidak terdefinisi. Di x sama dengan 2. Selanjutnya, ke contoh soal nomor 2, fungsi gx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4 per x dikurang 2, di mana x tidak sama dengan 2, dan gx bernilai 1 untuk x sama dengan 2. Apakah fungsi ini kontinu di x sama dengan 2? Kita cek. Syarat pertama yaitu g 2 atau fungsi g saat x sama dengan 2 nilainya sama dengan 1. Syarat kedua, kita tinjau limitnya. Jadi limit x mendekati 2 gx. Limit x mendekati 2, kita langsung faktorkan ini. X ditambah 2, x dikurang 2 per x dikurang 2. Dapat limitnya x mendekati 2, x ditambah 2. Kita ganti 2-nya, kita ganti x-nya sama dengan 2, jadi didapat nilai limitnya sama dengan 4. Nah, kita lihat untuk syarat ketiga. Apakah nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya? Di sini tidak, karena untuk limit x mendekati 2, untuk gx-nya bernilai 4, dan untuk nilai fungsinya atau g2 sama dengan 1. Jadi tidak sama. Jadi syarat 3 tidak terpenuhi. Ingat, syarat 3 itu nilai limitnya harus sama dengan nilai fungsinya. Selanjutnya kita ke contoh nomor 3. Di sini ada fungsi hx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2 untuk x tidak sama dengan 2, dan hx-nya sama dengan 4 untuk x sama dengan 2. Apakah fungsi hx ini kontinu di x sama dengan 2? Nah, kita buktikan menggunakan bentuk kontinu. Yang pertama kita cari fungsinya. Jadi di sini untuk f2 nilainya sama dengan 4. Syarat yang kedua, kita cari nilai limitnya. Nah, jadi di sini limit x mendekati 2 fx. Nah, kita langsung saja gunakan pemfaktorannya. Kita faktorkan jadi x ditambah 2 dikali x dikurang
2 per X dikurang 2 di limit X mendekati 2 X ditambah 2, maka nilai limitnya adalah 4. Nah, untuk syarat yang ketiga, limit X mendekati 2, X ini nilainya yaitu 4. Dan nilai fungsinya atau F2 sama dengan 4. Berarti memenuhi syarat dari syarat yang ketiga, yaitu limit X mendekati C Fx sama dengan nilai fungsinya. Ini sama. Jadi dapat disimpulkan ketiga syarat terpenuhi. Terpenuhi. Atau dapat dikatakan Hx continue di X sama dengan 2. Atau kalau kita gambarkan bentuknya, bentuk fungsinya seperti ini. Y ini X 1, 2, 3, 4. Kita lihat di sini. Di sini. Nah, grafiknya seperti ini. Untuk Hx per X dikurang 2, X-nya 62 dan bernilai 4 untuk X sama dengan 2. Selanjutnya ke contoh 4. Apakah fungsi fx sama dengan 1, di mana x lebih kecil dari 2, dan fx sama dengan x, untuk x lebih besar dari 2, apakah fungsi fx ini continue di x sama dengan 2? Kita cek untuk syarat pertama, berarti f2 nilainya sama dengan 1. Ini, x lebih kecil dari sama dengan 2. Yang kedua, kita cek limitnya. Ini bentuk gunakan pertidaksamaan, jadi kita cek tinjauan kiri dan tinjauan kanannya. Atau limit kanan dan limit kiri. Jadi, tinjauan kanan dari limitnya. Limit X mendekati 2 dari kiri fx. Untuk limit X mendekati 2 dari kiri berarti ini
yang lebih kecil, di fx-nya sama dengan 1. Jadi nilai limitnya 1. Untuk tinjauan kanan, limit x mendekati 2 dari kanan, fx kita lihat di fungsinya, berarti x lebih besar dari 2. Di limit x mendekati 2 dari kanan, x. Nah, nilai limitnya yaitu 2. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai limit pada tinjauan kiri yaitu 1 dan nilai limit pada tinjauan kanan yaitu 2. Yang artinya limit x mendekati 2 berbeda antara tinjauan kiri dan tinjauan kanan. Itu tidak salah. Nah, di limit x mendekati 2, fx-nya tidak ada. Jadi, belajar soal nomor 4 ini, syarat 2-nya tidak terpenuhi. Karena limit fx-nya tidak ada. Yang artinya fx tidak kontinu. Di x sama dengan 2. Oke, selanjutnya ke contoh soal nomor 5. Apakah fungsi fx sama dengan x ditambah 3, di mana x lebih kecil dari 2, dan fx sama dengan x kuadrat ditambah 1, di mana x lebih kecil dari sama dengan 2. Apakah fx ini kontinu di x sama dengan 2? Kita cek. Syarat pertama yaitu f2 atau fungsi saat x sama dengan 2, nilainya berapa? Berarti masuk di ini, yaitu x kuadrat ditambah 1. Kita ganti x-nya dengan 2. Di 2 pangkat 2 ditambah 1. 4 tambah 1. Di 5. Atau f2-nya atau nilai fungsinya saat x sama dengan 2 yaitu 5. Jadi f2-nya, fx-nya, nilai fungsinya ada. Kita lanjut ke syarat 2. Nah, syarat 2 yang kita tinjau dari kiri dan kanan. Pertama, tinjauan kiri. Untuk limitnya, kita tinjau dari kiri dan kanan. Untuk tinjauan kiri, limit x mendekati 2 dari kiri, fx. Nah, dari kiri berarti sebelumnya 2. X lebih kecil dari 2, x lebih besar dari 2. Yang ini dari kiri, ini dari kanan. Jadi kita ganti fx-nya, limit x mendekati 2 dari kiri, fx-nya yaitu x ditambah 3. Nah, selanjutnya kita ganti x-nya dengan 2. Didapat untuk tinjauan kiri, nilai limitnya yaitu 5. Selanjutnya kita cek untuk tinjauan kanan. Limit x mendekati 2 dari kanan, fx. Nah, yang dari kanan berarti x kuadrat ditambah 1. Limit x mendekati 2 dari kanan, fungsi x-nya yaitu x kuadrat ditambah 1. Kita ganti x-nya dengan 2, jadi
nilai limit untuk tinjauan kanan yaitu 5. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa nilai pada tinjauan kiri dan tinjauan kanan sama, yaitu 5. Jadi dapat disimpulkan sama limit X mendekati 2 untuk fx-nya sama dengan 5. Berarti nilai limitnya juga ada. Kita lanjutkan ke syarat 3, bahwa limit X mendekati 2, fx-nya ini nilainya sama dengan 5. Dan untuk nilai fungsinya atau f2 sama dengan 5. Berarti antara nilai limit dan nilai fungsinya sama, dapat disimpulkan jadi ketiga syarat terpenuhi, maka fx continue di X sama dengan 2. Dapat kita tulis seperti ini yang untuk syarat 3. Limit X mendekati 2, fx sama dengan f2. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal nomor 6. Di sini ada fungsi fx sama dengan x berpangkat 3 dikurang 8 per x dikurang 2, di mana x tidak sama dengan 2, dan fx-nya sama dengan 12, di mana x-nya sama dengan 2. Apakah fungsi fx ini continue di x sama dengan 2? Nah, yang pertama kita cek dulu fungsinya. Jadi f2 nilai fungsinya sama dengan 12. Selanjutnya limitnya kita cek. Jadi limitnya yaitu limit x mendekati 2 fx. Nah, fx-nya ini kita pakai yang atas. Jadi limit x mendekati 2 yaitu x pangkat 3 dikurang 8 per x dikurang 2. Nah, kita faktorkan bagian atas. Jadi limit x mendekati 2. Ingat, cara memfaktorkan ada beberapa cara. Ada dengan cara ABC, ada gunakan metode kuadrat sempurna, ada juga cara faktorkan langsung. Atau kita juga bisa mencari nilai satu faktoran dengan cara metode corner yang dibahas di bangku SMA bagian polinom untuk mencari akar-akar. Nah, di sini x pangkat 3 dikurang 8. Jadi x dikurang 2 dikali x kuadrat ditambah 2x ditambah 4 per x dikurang 2. Nah, bagian atas dan bawah sama, jadi kita coret. Didapatkan limit x mendekati 2 yaitu fx-nya x kuadrat ditambah 2x ditambah 4. Kita substitusikan x-nya di sini semua. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 ditambah 4. Nah, didapat limit x mendekati 2 untuk udah dicari. Udah ada, jadi nilai limitnya sesuai limit x mendekati 2
fx-nya nilai limitnya yaitu 12. Jadi untuk syarat 3, nilai limit x mendekati 2 sama dengan 12. Dan untuk nilai fungsinya f2 sama dengan 12. Berarti antara nilai limit dan fungsinya sama. Itu dapat kita katakan limit x mendekati 2 fx sama dengan f2. Kita dapat simpulkan, jadi ketiga syarat terpenuhi. Atau fx continue di x sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke continue kiri dan continue kanan. Di sini ada beberapa catatan. Untuk fungsi fx disebut continue kiri dx sama dengan c jika limit x mendekati c dari kiri, atau dapat juga dikatakan sebelum nilai c, fx sama dengan fc, maka dikatakan continue kiri. Kalau bentuknya seperti ini. Nah, fungsi fx disebut continue kanan dx sama dengan a jika limit x mendekati c dari kanan atau setelah nilai c, fx sama dengan fc. Jadi bentuk untuk continue kanan seperti ini. Nah, yang ketiga, fungsi fx disebut continue di x sama dengan c jika dan hanya jika fx continue kiri dan continue di kanan di x sama dengan c. Jadi kalau untuk mengatakan suatu fungsi dapat continue, nilai limit pada bagian kiri dan pada kanan harus sama, atau kedua, ke continue di kiri dan continue di kanan, baru dikatakan suatu fungsi continue. Nah, sini ada contoh fungsi fx-nya sama dengan 1, di mana x lebih kecil dari sama dengan 2 dan bernilai x untuk x lebih besar dari 2. Apakah fungsi fx ini continue kiri atau continue kanan di x sama dengan 2? Nah, sama caranya kita cek dulu. Yang pertama fungsinya. Berarti f2. Jadi atau dapat dikatakan 2 ini adalah nilai c-nya. Sini. Jadi untuk f2 di sini x lebih kecil dari 2, berarti nilai fx-nya sama dengan 1. Yang kedua, kita cek nilai limitnya. Kita mulai dari untuk tinjauan kirinya. Jadi limit x mendekati 2 dari kiri fx. Nah, berarti sebelum 2 yang lebih kecil dari 2. Berarti di sini fx sama dengan 1 untuk x lebih kecil dari sama dengan 2. Kita ganti limit x mendekati 2 dari kiri, fx-nya yaitu 1
Nah, jadi nilai limitnya itu 1 dari kanan. Di limit X mendekati 2 dari kanan fx. Limit X mendekati 2 dari kanan. Jadi yang setelah 2 atau lebih besar dari 2. X lebih besar dari 2, yaitu X di sini. Ganti X-nya, fx-nya jadi X, maka didapat X-nya nilai limitnya untuk wujud kanan sama dengan 2. Nah, kita lihat untuk tinjauan kiri. Antara limit X mendekati 2 dari kiri, fx-nya nilainya sama dengan 1. Dan nilai fungsinya f2-nya sama dengan 1. Kalau dari kanan, nilai limitnya untuk X mendekati 2 dari kanan, fx-nya sama dengan 2. Nilai fungsinya 1. Jadi, kita lihat di sini sama, ini pada pihak kiri sama, antara nilai limit dan nilai fungsi. Untuk pihak kanan berbeda. Jadi dapat dikatakan fungsi fx continue kiri. Di X sama dengan 2. Selanjutnya kita masuk ke kontinuan pada interval. Poin yang pertama, fungsi fx dikatakan continue pada interval buka a, b, notasi interval buka menggunakan kurung tutup biasa, bila fx continue pada setiap titik di dalam interval tersebut. Jadi, semua titik dalam a, b continue di interval buka. Poin yang kedua, fx dikatakan continue pada interval tutup a, b. Ingat batasi interval tutup gunakan kurung siku bila 1. fx continue pada a, b atau interval buka. Limit yang kedua, limit x mendekati a dari kanan, fx sama dengan fa, atau fx continue kanan di x sama dengan a. Yang ketiga, limit x mendekati b dari kiri, fx sama dengan fb, atau fx continue kiri di x sama dengan b. Nah, yang selanjutnya yaitu continue pada di mana-mana. Nah, di sini dikatakan jika fungsi fx continue untuk setiap nilai x semua bilangan real, maka dikatakan fx continue di mana-mana. Atau dapat dikatakan di seluruh bilangan real. Di sini ada teorema kekontinuan fungsi secara umum. Yang pertama, fungsi polinom continue di mana-mana. Yang kedua, fungsi rasional continue pada domainnya. Berarti di sini catatannya untuk penyebutnya akan menyebabkan tidak continue catatannya.
untuk penyebut tidak kontinu. Nah, poin yang ketiga, misalkan fx sama dengan akar n x, maka atau dapat dikatakan ini merupakan fungsi akar fx kontinu di setiap titik di R atau bilangan real jika n-nya ganjil. Fx kontinu di setiap R atau ini merupakan simbol bilangan real positif jika n-nya genap. Jadi saat n-nya ganjil untuk bentuk akar, dia akan kontinu di setiap titik di dalam bilangan real. Kalau n-nya genap, dia akan kontinu untuk setiap bilangan real positif. Di sini ada contoh. Tentukan interval kekontinuan fx sama dengan akar x dikurang 4. Nah, ingat kembali. Yang pertama itu, ini bentuk akar. Jadi ini n. Di sini ada 2 tapi tidak dituliskan. Jadi n-nya genap. Berarti fx kontinu di setiap bilangan real positif. Ingat definisi bentuk akar atau teorema tentang fungsi akar. Fx akan kontinu untuk x lebih kurang dari 4, lebih besar dari 0. Atau dapat dikatakan x lebih besar dari 4. Kita pindahkan minus 4-nya ini ke ruas kanan. Selanjutnya, di sini maka karena kita dapat x lebih besar dari 4, maka fx-nya ini kontinu di interval buka 4 sampai hingga karena lebih besar dari 4. Selanjutnya kita cek limit kanannya karena lebih besar daripada 4. Limit kanan. Di x sama dengan 4. Kita tuliskan limit x mendekati 4 dari kanan x. Nah, limit x mendekati 4 dari kanan akar x dikurang 4. Nah, di sini kita dapat sama dengan 0 nilai limitnya. Berarti saat kita masukkan fungsi f4 sama dengan 0. Berarti dapat disimpulkan fx kontinu kanan di x sama dengan 4. Jadi kita bisa tuliskan batasnya untuk fx kontinu pada interval tutup 4 sampai hingga interval buka. Selanjutnya kita masuk ke limit dan kekontinuan fungsi komposisi. Yang pertama ada teorema limit fungsi komposisi seperti ini. Jika limit x mendekati c, gx,
bernilai sama dengan L dan fx kontinu di L, maka limit x mendekati C, f bundaran gx atau f gx sama dengan f limit x mendekati C, gx sama dengan fl atau fungsi L. Yang kedua, teorema kekontinuan fungsi komposisi. Jika gx kontinu di sini kontinu C, kontinu C dan fx kontinu di GC, maka f bundaran gx kontinu di C. Nah, untuk kalian memahami teorema limit dan kekontinuan fungsi komposisi, di sini ada contoh soal. Tentukan interval kekontinuan fx sama dengan sin x pangkat 4 dikurang 3x ditambah 1 per x kuadrat dikurang x dikurang 6. Nah, kita misalkan dulu yang pertama. Ini merupakan bentuk fungsi komposisi. Kita misalkan gx sama dengan sin x untuk kontinu di mana-mana. Ingat, ini bentuk fungsi rasional. Jadi kita misalkan juga untuk yang di dalam fungsinya ini, hx sama dengan x pangkat 4 dikurang 3x ditambah 1 per x kuadrat dikurang x dikurang 6. Nah, kita dapat faktorkan untuk bagian bawahnya. Berarti x pangkat 4 dikurang 3x ditambah 1. Untuk bagian penyebut. Jadi x ditambah 3. X minus 3. Minus 6 di sini. Jadi x minus 3, x ditambah 2. Jadi berarti di sini kontinu di seluruh bilangan real, interval bilangan real, kecuali ini kita definisikan jadi x sama dengan 3 atau x sama dengan minus 2. Kecuali kontinu di semua bilangan real kecuali pada saat minus 3 dan 2. Selanjutnya kita dapat tuliskan dari bentuk permisalan ini. G buka kurung hx tutup kurung G bundaran hx atau G bundaran GHX. Ini jadi seperti G bundaran H bundaran X. Tuh. Kami sama dengan sin x pangkat 4 dikurang 3x ditambah 1 per x kuadrat dikurang x dikurang 6. Ini adalah fx. Jadi kesimpulannya fx akan kontinu di seluruh bilangan real kecuali x sama dengan minus 3 dan 2. Nah,
Jadi sekian untuk video materi kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.